Ya. Ini bukan mantan kamu? Oh, kayaknya kan. Iya lagi. Ngapain sendiri di sini? Dia mantan aku, sayang. Ngapain di sini? Lebih baik kita pergi. Kita pindah, kita ke mobil aja. Yaudah. Gitu ya. Aduh, sombong Kamu mau banget. kemana? Ha? Coba lihat sekarang. Ini mobil, ini bagus tau nggak? Seharusnya kamu malu. Pasti kamu nggak bisa beli kayak gini. Ketemu mantan yang udah kaya raya, yang punya mobil bagus, sedangkan kamu Jalan masih- kaki. Itu kan kata kamu doang. Toh banyak ya di luar sana yang kayak mau jadi pacar aku. Ini Tata baca enggak sih? Sayang, ini Tata kemana sih? Padahal udah janjian. Katanya mau ikut. Aku udah nyampe di sini belum ada, belum keluar. Kalau sampai aku telat nantinya kan nggak enak sama Agung. Mana sih Tata? Aku. Sayang, dari tadi nungguin. Kamu dari mana aja sih? Aku dari toko beli pulsa. Aku kan udah bilang tadi malam aku udah punya kuota. Iya. Ini loh. Sekarang kamu ikut ke rumah teman aku. Oh, yang kata kamu tadi malam itu jadi. Jadilah sayang. Kalau gak jadi, mana mungkin kita bakal cepet-cepet nikah. Ya harapan satu-satunya aku, cuma teman aku yang mampu membantu masa depan aku. Ya teman aku itu katanya mau mempertemukan aku sama bosnya dan mau memberikan modal usaha yang sangat besar. Otomatis nantinya aku bakal menjadi orang yang kaya raya kalau usahaku ini berjalan. Ya semoga aja usaha kamu lancar biar kita cepet-cepet nikah. Ya pastinya lah sayang, kamu tenang aja. Kalau masalah usaha mah kecil, aku udah merancang semuanya dan aku sudah mempersiapkan semuanya usaha apa yang bakal aku geluti. Cuma tinggal ininya doang. Uang. Iya, modal usaha sayang. Kalau cuma modalnya sedikit mah mana mungkin cepet kaya raya. Ini mah modal yang sangat besar, mungkin bisa ratusan juta. Sebesar itu? Iyalah, temen aku kan bekerja sama bos besar tuh, dan aku bakal dipertemukan. Semoga aja kamu gak ceroboh lagi. Takutnya kayak kemarin. Kamu kok masih inget sih masalah yang kemarin? Kayak inget lah, soalnya kamu ceroboh banget jadi orang. Iya, aku minta maaf. Dan aku juga gak mau kamu gagal lagi. Aku juga malu sama teman-teman aku. Kamu tahu sendiri kan, aku lebih milih kamu ketimbang teman-teman aku. Udah, kalau masalah itu mah kamu tenang aja. Kamu gak salah pilih menjadikan aku sebagai calon suami kamu. Kalau mantan-mantan kamu mah, gak ada apa-apanya sayang. Tapi teman-teman aku berjuang semua. Berjuang seperti apa sih? Kalau mantan kamu itu berjuang, kamu gak bakal ninggalin dia dan menjadi mantan. Berarti kamu bakal tetap hubungan sama mantan kamu itu dan gak bakal milih aku. Makanya aku milih kamu. Karena aku punya kualitas, makanya kamu milih aku, ya enggak? Iya sih. Ya udah, kamu tenang aja kalau masalah itu. Aku bakal berusaha sekuat tenaga supaya aku cepet kaya raya, dan aku bisa menikahi kamu nantinya. Kalau itu yang aku tunggu-tunggu. Kalau aku udah kaya raya, aku gak bakal malu datang ke orang tua kamu. Ya udah, daripada kita kelamaan di sini, aku takutnya teman aku Agung itu nungguin kelamaan. Aku berangkat. Tunggu bentar. Oh, ini teman aku udah ngirim lokasi. Katanya aku langsung disuruh ke lokasi yang ditentukan. Yaudah ya.
Udah. Udah. Udah dari tadi, Gung. Bos, sekitar sebelum sana, Bos. Jadi gini, Gung. Untuk teman kamu yang minta modal usaha, mungkin dia udah terlanjur ke sini. Coba deh, kamu sekarang WA sama dia. WA aja sekarang. Kita ketemu di luar. Itu lokasinya, langsung teruskan aja. Gue udah kirim kamu. Ini, Bos. Udah dari semalam, udah dari tadi pagi aku ngirim. Cuman kamu masih belum buka WA kayaknya. Bos. Jadi tentang modal usaha itu aku bisa bantu, dan aku harus konsultasi dulu juga sama istri aku nanti, soalnya kalau ketemu di sini istri aku kan juga lagi di luar, maksudnya biar langsung ketemu bareng sama istri aku juga. Ya udah, Bos. Kalau gitu kita langsung ketemu di luar aja, Bos. Biar enak juga, Bos. Nah sekarang kamu coba cek dulu, takutnya banyak orang di sana, Gung. Jadi kita cari tempat-tempat yang enak aja, entah itu di taman ataupun di mana. Itu lokasinya di taman tuh, Gung. Nanti kita bisa menyesuaikan di luar. Oke, baik, Bos. Jadi aku minta tolong juga sama kamu, terus pantau. Ini modal usahanya bukan usaha ecek-ecek, Gung. Ini usaha yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Kalau bukan kamu yang minta tolong sama aku dan itu bukan teman akrab kamu, Gung, aku gak mungkin memberikan modal sebesar itu, Gung. Oke, Bos. Kamu bisa cari ke pengusaha-pengusaha yang lain. Mungkin ada yang memberikan modal sebesar itu. Cuman karena konsep yang udah kamu berikan sama aku tuh kayaknya masuk akal, cuman tinggal dirubah pelaksanaannya. Nanti itu aku bakalan briefing juga ke teman kamu. Jadi semoga ini bisa menjadi ladang penghasilan buat dia dan bisa membantu perekonomian dia. Kan kamu juga bisa join di dalamnya nanti, Gung. Oke, baik, Bos. Tapi teman saya juga udah keliling, Bos, buat nyarinya modal usaha itu, Bos. Cuman ternyata dia nggak ada yang mau ngasih, Bos. Soalnya nominalnya nggak sedikit, Bos. Ya, siapa yang mau ngasih modal sebesar itu, Gung? Apalagi masih belum tahu background orang yang bakalan minta modal usaha itu, Gung. Ya, kita takut ketipu. Jangan sampai kita membantu, kita malah dibantai sama orang. Kan begitu, Gung. Bener, Bos. Artinya kita dikhianatin. Jadi setelah dia sukses semuanya, dia tinggal balikin modal dan kita ditinggal. Jangan begitu. Kita harus tetap menjadi mitra. Kita harus tetap kerjasama. Gimana caranya usahanya tetap bertahan lama, gitu. Ya udah, kalau begitu kamu lanjut dulu. Kamu udah kirim lokasinya? Sudah, Bos. Ya udah deh, kalau begitu. Udah, kalau gitu saya langsung duluan ya, Bos. Oke, Gung. Makasih, Bos. Oke, siap. Kayaknya sekarang aku harus langsung pergi jemput istri aku deh. Aku harus bawa mobil biar orang yang ketemu sama aku juga enak. Ya udah deh. Ini kayaknya HP bunyi deh. HP-nya aku bunyi, sayang. Aku takutnya penting gitu loh. Nah, tuh kan. Agung ngirim lokasi baru. Terus kita gak jadi ke tempat yang tadi. Ya gak jadilah. Ya udah, kita turutin mau Agung, sana kita yang butuh. Kemanapun Agung nentuin, pasti dia bakal disuruh bosnya. Iya sih. Ya Iya nggak? udah, langsung ke sana aja. Ya deh. Akhirnya semua kegiatan hari ini udah selesai. Jadi waktunya aku buat istirahat di rumah, beres-beres semua kerjaan. Habis itu tinggal istirahat deh. Karena kan kayaknya aku dari pagi deh. Iya, ada acara sama teman-teman sampai aku nggak ngurusin soal rumah juga. Nggak tahu deh, pekerjaan rumah pasti udah di-handle sama Bi Imah. Ya, nggak apa-apa lah. Hitung-hitung juga aku kan jarang banget keluar rumah kayak gini. Jadi aku tinggal tunggu suamiku jemput. Habis itu kita pulang. Tapi kayaknya tadi suami aku telepon kalau kayaknya dia mau ngajakin aku ke tempat deh, ke sesuatu tempat. Tapi nggak tahu jadi atau enggak. Kayaknya ini suami aku udah datang deh. Pasti dia senang banget karena dia akan capek kerja tuh, pasti mau jemput aku, dia bakal happy. Tapi dia bareng siapa ya? Oh, dia sendirian ternyata.
Aku ajakin ngobrol dulu deh. Hai. Kamu udah tadi nungguin? Nggak terlalu tadi sih mas, karena aku juga baru beres aja. Terus kamu dari mana? Ya aku kan dari rumah sayang. Jadi tadi ada Agung ke rumah. Dan sebenarnya udah dari kemarin sih aku mau bilang sama kamu, cuman aku sekarang harus rembukan sama kamu. Jadi ada sahabat Agung minta modal usaha dan jumlahnya juga sangat besar. Jadi aku minta persetujuan sama kamu. Dan aku juga mau ngajakin kamu ketemu sama orangnya karena aku juga masih belum ketemu sama orangnya sayang. Kalau misalkan nanti kamu juga ada kecocokan dan pas, ya udah kita keluarin modal buat dia usaha. Tapi di bawah pemantauan kita. Aku juga udah bilang ke Agung kalau Agung harus masuk di dalamnya, harus terlibat di dalamnya. Kita kan juga harus usaha jaga-jaga sayang. Usaha yang mereka bakalan lakuin, konsepnya seperti apa dan bagaimana. Cuman aku udah ngelihat semua dan kalau menurut aku konsepnya juga udah benar, cuman pelaksananya ada yang harus kita rubah nanti. Oke, mungkin kalau menurut aku juga itu hal yang positif mas, karena kan kamu juga kenal sama Mas Agung udah lama banget. Jadi kalau memang kamu ada niatan untuk membantu Mas Agung, membantu teman dari Mas Agung juga, aku setuju. Dan mungkin nanti tinggal kamu atur aja, kalau memang ada yang kurang cocok di diri kamu, nanti kita bisa obrolin bareng-bareng. Berarti sekarang bener nih, kamu mau ngajakin aku pergi ketemu sama orang tersebut? Ya kayaknya ketemu di daerah sini, mungkin di taman depan aja, biar kita juga gak terlalu jauh. Dengan di sini ada taman bagus ya. Jadi daripada kita cari tempat-tempat lain kan, kita cuma mau ngomongin tentang itu aja. Dan ini juga bukan kepentingan kita, harusnya dia yang menyediakan tempat. Tadi sebenarnya mau aku suruh ke rumah, cuman rasanya kok kayak kurang pas kalau misalkan gak ada kamu sayang. Aku takut nanti terjadi sesuatu dan kita saling menyalahkan, akhirnya kita tengkar tentang masalah pekerjaan. Ya udah kalau gitu, mending kamu tinggal hubungin orang tersebut untuk datang dan ketemu kita berdua di taman depan. Tapi aku juga mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu mas, karena mungkin kamu nggak sembarangan ngambil keputusan tanpa persetujuan aku juga. Karena kan jarang banget seorang suami yang mungkin perlu persetujuan dari istrinya. Ya walau bagaimanapun, aku juga harus melibatkan kamu dalam segala urusan. Paling tidak, kalaupun kamu gak terlibat, kamu tahu sayang. Jadi aku gak ada yang pengen aku sembunyikan dari kamu, dan aku juga cuma mau minta tolong sama kamu. Ketika ada sesuatu yang kurang pas dari aku, ya kasih tahu dengan baik. Kamu akan tahu sendiri karakter aku gimana. Aku kalau udah emosi terkadang lupa sama apa yang aku omongin sayang. Maaf ada nyamuk. Kamu kenapa dikerubungin nyamuk sih mas? Kayaknya di sini nggak enak deh tempatnya. Atau mending kita langsung pindah aja. Aku kasihan deh sama kamu, takutnya nyamuk-nyamuk itu pada suka sama aku, soalnya aku kan manis. Justru itu, nanti aku jadi jealous sama nyamuk-nyamuk kan. Udah, ntar lagi kita langsung ke taman aja ya sayang. Aku mau tanya soal tadi, acara kamu gimana? Acara aku bener-bener lancar, karena kan aku jarang banget ada perkumpulan sama teman-teman seperti itu mas. Dan aku juga happy banget karena kamu udah mau memperbolehkan aku untuk kembali kumpul bersama teman-teman. Karena kan semenjak menikah juga aku jarang banget sama kamu diperbolehkan untuk keluar, karena kamu kasih tahu aku kalau sebagai seorang istri aku harus tetap di rumah, menjaga keluarga dan juga menjaga nama baik suami. Nah benar banget tuh sayang. Aku ada alasan juga dan banyak, bukan cuma ada. Yang pertama, kamu harus jaga pergaulan kamu. Jadi kamu harus tahu batas dan kamu tahu jam juga dan tahu waktu juga. Kapan kamu harus keluar dan kapan kamu harus di rumah, dan hal apa yang harus kamu hindari. Jadi di sini aku kan cuma punya kamu dan aku udah gak ada siapa-siapa lagi. Aku gak pengen kamu membuat aku kecewa. Karena kalau sampai itu terjadi, mungkin aku gak bakalan bisa maafin kamu sayang. Udah terlalu banyak kesalahan di masa lalu yang pernah kamu buat sama aku. Aduh, kita juga kayaknya dari awal menikah kamu yang diinget kesalahan aku terus. Jadi aku nggak pernah loh padahal nginget kesalahannya kamu. Nah maka dari itu, setiap kesalahan yang kamu buat pasti bakalan aku ingat. Dan itu semuanya fatal sayang. Jadi aku minta tolong sama kamu, jangan pernah ngelakuin hal yang sama lagi sama aku. Dan jangan pernah cari gara-gara sama aku. Sekarang aku pusing mikirin masalah kerjaan, dan aku cuman pengen bikin kamu bahagia. Jadi kalau misalkan kamu terus-terusan mempermasalahkan hal yang harusnya kita tidak permasalahkan, dan kamu selalu bikin aku marah,
ya semangat kerjaku juga bakalan menurun dan pikiran aku juga bakalan bertambah. Efeknya apa ke kamu? Ya kamu gak bakalan bahagia. Yang pertama kita bakalan kekurangan masalah ekonomi dan keluarga kita gak bakalan harmonis. Oke, ya udah kalau gitu, kedepannya aku minta tolong sama kamu untuk bimbing aku jauh lebih baik lagi. Jangan sampai kamu emosi-emosi kayak yang sebelum-sebelumnya. Nanti akhirnya kamu nyesel lagi udah marah-marah sama aku. Aku sebenarnya gak pernah nyesel karena yang aku marahin bukan diri kamu, tapi sikap kamu yang kadang kurang ajar sama aku sayang. Jadi apapun tanggapan kamu terhadap aku, yang terpenting tujuanku baik. Dan aku gak pernah sedikit pun dari hati ada niatan buat ninggalin kamu. Kecuali kamu selingkuh, seperti yang dulu waktu kita pacaran kamu lakuin. Ya mungkin udah gak ada kata maaf lagi buat kamu. Aku gak peduli. Siapapun orang yang bakalan deketin kamu bakalan aku habisin. Ya udah kalau gitu, sejauh ini hubungan kita juga baik-baik aja. Meskipun ada pertengkaran di dalamnya, tapi kita tetap aja bersatu kan. Ya udah kalau gitu kita lupain masa lalu yang kelam itu. Lebih baik sekarang kan kita ada project nih, jadi kita harus menguatkan satu sama lain. Bentar lagi kita ketemu sama orang tersebut, oke? Ya udah deh, aku minta tolong sama kamu. Kamu juga nilainya harus gimana ya? Harus teliti. Apakah orang itu bakalan nipu kita atau enggak? Soalnya kan feeling kamu kuat banget soalnya sayang. Apapun yang jadi keputusan nanti, keputusan kamu, baik kamu mau nerima atau enggak orang itu buat kita pinjemin modal, aku bakalan tetap ngikutin apa kata kamu sayang. Jadi soalnya udah terlalu banyak, karena yang bakalan ngurusin masalah proyek ini nantinya bakalan kamu. Aku udah terlalu banyak kerjaan. Berarti bener proyek ini akhirnya aku yang pegang. Ya iyalah. Ya kalau misalkan dia gak mau di bawah bimbingan kamu, ya udah kita batalin aja. Oke, ya udah kalau gitu karena kamu udah memberikan aku kepercayaan, Mas, aku jamin kalau aku bakal melaksanakan ini dengan baik dan betul-betul tanggung jawab. Ya udah kalau begitu, apa mending sekarang kita ke taman aja. Ini kita lewat sana aja. Oke, jadi yuk. Kamu udah kunci mobil? Udah kok, udah aku kunci mobil. Ya udah deh kalau begitu. Jadi. Ayo. Ya. Wah, bagus banget mobilnya. Kapan ya kamu punya kayak gini? Bentar deh. Kita mau kemana? Bagus banget. Ke taman sana aja yuk. Sayang, ini bukan mantan kamu. Oh kayaknya kan. Iya lagi. Ngapain sih dia di sini? Dia mantan aku sayang. Ngapain di sini? Ya terserah aku dong. Kamu masih ingat sama aku ya? Hah? Gini ya. Ini kan kita udah gak sengaja ketemu. Oh ya, ini kenalin. Ini istri aku. Oh, udah punya istri sayang. Oh, udah beristri. Iya ya, ini bukti kalau misalkan aku emang benar-benar udah gak mau sama kamu, tau nggak? Dia juga mau dulu sama yang kamu. ninggalin aku sayang. Di saat aku udah susah gak punya apa-apa, dia milih laki-laki ini. Ya akhirnya aku ketemu sama kamu, aku nikah sama kamu. Tapi sekarang kenapa ya aku bisa ketemu lagi sama mereka berdua? Ya baguslah ketemu di sini. Supaya aku bisa pamerin apa yang aku punya dan bisa membahagiakan Tata. Ya, kamu kan cuma punya dia. Hah? Gini loh Mas, lagi pula juga kita nggak ada kepentingan masing-masing di sini. Jadi kalau memang kita nggak sengaja ketemu, mungkin kita hanya perlu tegur sapa dan nggak perlu meremehkan satu sama lain. Ya udah kalau begitu kita pergi aja yuk. Mau kemana? Hah? Urusan kita belum selesai, tahu nggak? Kenapa? Kamu minder ketemu sama kita? Gara-gara kita kesini pakai mobil. Hah? Nih, mobil aku. Aku pengen tahu mobil kamu itu seperti apa. Atau mungkin nggak punya mobil? Ya mungkin dia jalan kaki sayang. Bisa jadi. Kepanasan, aduh. Ini ya, mau kita jalan kaki ataupun enggak, itu juga bukan urusan kalian. Kalau memang kalian datang ke sini bawa mobil yang menurut kalian mewah, ya nggak penting juga bagi kita. Ke yang perempuan ya yang cerewet ya, hah? Udah tahu yang ya, selalu sewot banget. ngebela suaminya. Apa suaminya nggak bisa ngomong gara-gara malu sama Ya mantannya? kan kasihan sayang. Gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Ngapain aku ngeluarin banyak tenaga, ngeluarin banyak omongan buat orang nggak penting seperti kalian? Ya, aku juga bersyukur lah kalau misalkan ini memang mobil kamu. Tapi setahu aku kamu nggak bisa nyetir mobil. Dulu pas waktu kita ketemu, hah? Udah lama gak ketemu, tahu nggak? Ya mungkin dia kursus sekali Mas. Nah itu dia, orang kaya mah apa yang nggak bisa? Dulu semua ya dulu. bisa, tahu nggak? Ya, semoga aja keadaan kamu dulu sama sekarang itu berbeda. Jangan sampai
kalian berdua malu di hadapan aku. Misalkan kalian udah gak punya apa-apa, ataupun kalian juga ngemis-ngemis pengen bantuan. Sebenarnya kalau nggak punya apa-apa itu nggak apa-apa mas, cuman yang bikin miris adalah nggak punya apa-apa tapi mengaku bahwa dia punya segalanya seperti sekarang. Orang kalau nggak punya apa-apa ya gak bakalan ngaku-ngaku, Nggak, malu tau nggak? gini aja ya mas, kamu kan bisa lihat perbandingan istri aku dengan pacar kamu sekarang. Ya, ini bukan perempuan sembarangan, beda sama dia. Kalau dia kan siapa yang deket sama dia, di-guide sama dia. Ya, kamu ngomong, Harusnya kan agak mahal sedikit lah, namanya perempuan kan. kamu ngomong seperti itu gara-gara kamu dibela dari tadi sama istri kamu, ha? Bilang aja kalau kamu tuh minder, tahu nggak? Hah? Sehingga kamu gak bisa ngeluarin kata-kata sampai-sampai istri kamu yang ngomong sama kita, ngebelain kamu. Ya, maaf banget mas, tapi di sini nggak ada yang minder karena saya tahu suami saya mengajarkan saya bahwa kita nggak bisa saling merendahkan orang lain atau kita memandang remeh orang lain. Jadi kalau mungkin sikap saya seperti ini bukan karena saya sok-sokan atau saya berusaha buat ngebela suami saya, tapi karena didikan suami saya itu memang sudah benar. Gitu Dan ya? kalau mungkin didikan kamu ke pacar kamu ini kali yang membuat pacar kamu jadi seperti sekarang. Iya, dia suka diem memang, nggak banyak bicara sayang, tapi sekali ngomong dia pedes. Tapi aku yakin dia nggak bakalan bisa ngomong sekarang karena dia udah ngelihat istri aku seperti apa sekarang. Ya, pedes kayak udah. Tapi sayangnya kata-kata sederhana itu biasanya dipakai sama orang-orang miskin karena tidak bisa menonjolkan ya hartanya di depan lawannya. Gini ya, Makanya, bos, aku kasih tahu ya sama sederhana. kamu ya. Aku kasih tahu sama kamu. Kalaupun aku punya harta dan aku sekarang kehidupan enak, aku gak bakalan nunjukin sama kalian berdua. Takutnya kalian berdua iri, kalian minder, dan kalian gak nyapa lagi kalau ketemu sama aku. Gitu ya. Kamu juga gak tahu keadaanku sekarang. Ya, yang kamu tahu aku ditinggalin sama dia dan ya sekarang aku bakalan tetap seperti itu. Dan ingat tetap, sekarang level aku bukan kamu lagi. Nih, aku punya istri yang cantik, yang baik, dan tentunya gak bisu kayak kamu dan gak suka nyakitin kayak kamu. Mungkin sekarang gini aja mas. Gimana? Kita kan juga ya mungkin awal pertemuannya nggak enak banget nih. Jadi kalau memang kita ada kesalahan omongan, kita minta maaf. Dan mungkin untuk kedepannya saya minta untuk kalian berdua, terutama kamu mantan dari suami saya minta kamu jangan pernah mengusik kehidupan kami lagi. Karena kami udah berbahagia dan mungkin kalau kamu nggak bahagia sama pasangannya, tolong jangan mengganggu suami saya. Kayaknya kita gak ada ganggu deh. Udahlah. Dari tadi kalian yang nyolot. Gak usah minta maaf sama kita, tahu nggak? Hah? Kita nggak butuh minta maaf kalian. Kalau emang kalian berdua itu udah kaya raya, punya segalanya, tunjukin dong sama kita. Kasih bukti sama kita. Hah? Ya, Siapa kamu sebenarnya yang sekarang? Kapan-kapan lah aku kasih tunjuk sama kamu. Tapi kalau sekarang dengan cara yang sengaja aku nunjukin sama kamu, Gitu ya. rasanya ya agak bagus karena apa yang kita miliki kan cuman sementara. Jadi aku gak mau sombong-sombong karena nasib aku juga gak tahu ke depan seperti apa. Bisa aja aku jadi orang gak punya atau bisa aja aku jadi orang kaya. Kalau orang kaya itu gak nunggu kapan-kapan, sekarang pun bisa. Kenapa? Kemana-mana pastinya pakai mobil, ya enggak? Hah? Ini Nggak mau jalan jalan kaki. kaki. Aduh. Kalau masih nunggu kapan-kapan, bisa ngerental, bisa pinjam, bisa nyuri, ya enggak? Untuk pamerin sama kita. Betul banget. Meskipun aku berasal dari keluarga yang gak punya, berasal dari keluarga yang miskin, aku gak bakalan nyuri. Aku tahu kok dan bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Lebih baik aku mati kelaparan daripada aku harus makan dari hasil kerja yang haram. Ya. Aku beda sama kamu. Gak usah ngomong seperti itu. Nanti kelaparan beneran, istrinya jerit-jerit kelaparan, hah? Apapun bakal dilakukan, termasuk nyuri barang orang. Hah? Udahlah, Seperti lebih itu. baik kalian simpan semua omongan jahat kalian itu pada diri kalian sendiri daripada kalian nyerocos ke sana ke sini tapi kalian nggak pernah berkaca kalau diri kalian berdua itu masih jauh dari kata baik. Oke? Hah? Jadi kita berdua punya urusan yang jauh lebih penting. Jadi kami mohon, kami nggak bakal ngeladenin kalian lagi. Sayang, kayaknya kita harus tunggu di mobil dulu deh. Mobil. Kayaknya kita harus pindah tempat deh. Kalau misalkan kita tetap di sini, kita gak bakalan selesai berurusan sama mereka karena aku tahu betul siapa mereka berdua. Mereka berdua ini biang kerok, tukang cari masalah dan selalu menyalahkan orang lain dan
Yang pengen didengar cuma omongan mereka, dan sisanya orang lain nggak boleh ngomong sama mereka, sayang. Ya udah Mas, kalau kita ngeladenin orang seperti mereka, sama aja dong. Kita nggak ada bedanya sama mereka. Ya udah, sayang. Kalau begitu, mending sekarang kita langsung pergi aja deh. Ya udah yuk. Lebih baik kita pergi. Kita pindah, kita ke mobil aja. Ya udah. Gitu ya. Aduh, sombong Kamu mau banget. kemana? Hah? Coba lihat sekarang. Ini mobil, ini bagus tau enggak? Seharusnya kamu malu. Pasti kamu nggak bisa beli kayak gini. Ketemu mantan yang udah kaya raya yang punya mobil bagus, sedangkan kamu Jalan masih- kaki. Aku kasih tahu ya sama kalian berdua. Kalian berdua baru punya mobil ya? Hah? Kalian berdua norak banget sih. Gak punya attitude tau gak sih? Daripada suami kamu itu gak punya apa-apa dari dulu sampai sekarang. Hah? Nggak usah deket-deket sama Jangankan dia. mobil, mungkin motor masih belum punya. Ya pantaslah aku pamer ya di depan mantan pacar aku atas apa yang aku punya, termasuk mobil ini. Dengerin tuh. Kamu pikir aku budek apa? Kalau aku nggak dengerin, kita jawab. Bakalan ngejawab semua omongan Takutnya kalian. telinganya ada masalah. Atau jangan-jangan, aku yakin kok, kamu gak bahagia kan punya pasangan seperti dia? Kamu pengen kembali kan sama suami aku? Kamu pengen kembali karena kamu merasa bahwa kehidupan kamu yang dulu saat bersama Mas Bagas jauh lebih baik daripada yang sekarang, iya kan? Aduh, kayaknya kalau sekarang aku balikan sama Mas Bagas, kayaknya udah gak level deh. Nggak level. Ya Yang ada itu, Mas Bagas nggak level sama kamu. Tata udah bahagia dan bisa memiliki apa yang dia inginkan. Hah? Beda sama dia. Makan di pinggir jalan aja. Mau balikan sama dia, ya gak mungkin lah. Perempuan yang bahagia dengan sikap kamu seperti ini, itu adalah perempuan yang paling aneh menurut aku. Gitu ya. Iyalah, Kenapa? karena aku sendiri merasakan bahwa kalau aku punya pasangan seperti kamu, aku yakin kok bahwa kehidupan aku nggak akan pernah tenang selamanya. Itu kan kata kamu doang. Toh banyak ya di luaran sana yang kayak mau jadi pacar aku. Sepatu KW aja sampai begitu. Emang ya, kayaknya OKB deh dia. Tahu OKB nggak? Ini ekspor tau nggak dari luar negeri, ha? Supaya kamu tahu kalau orang kaya seperti ini, tahu nggak? Jangankan mobil, ha? Sepatu aja baru bagus mahal. Ya kamu bisa menilai kan Mas, kalau orang-orang seperti ini adalah orang-orang ya yang mungkin baru aja merasakan kekayaan di hidupnya. Jadi ya udah, suka-suka kamu mau berbuat seperti apa, yang penting kita nggak akan pernah mau meladeni sikap kamu yang nggak jelas itu. Daripada gak pernah merasakan kebahagiaan dan kaya raya, ya mendingan seperti aku bisa merasakan. Gak bosan jadi orang miskin terus. Kayaknya kita salah tempat deh. Kita ngajakin orang ketemu di sini. Harusnya aku tunggu di rumah aja tadi. Kalau tinggal jemput kamu, udah kita ketemunya di rumah. Kalau misalkan udah seperti ini kan Tanya dia mau kita ribet juga. Mau kita ajakin ketemu di rumah udah jauh jaraknya. Ya Mas, mending kita tetap ketemu di sini, tapi jangan pernah ke tempat Iya. lokasi ini. Kita ketemu di mobil aja. Kita tunggu di mobil aja. Ya Daripada udah, kita ngurusin. pergi aja sana. Kalau udah minder, udah gak kuat kupingnya mendengarkan omongan kita. Hah? Ya, aku kasihan juga sama kalian. Ya udah, pergi aja. Mas, kamu nggak perlu menghiraukan omongan mereka ini. Aku cuma mau bilang sama kalian berdua ya. Mungkin sekarang kalian ketemu sama aku karena aku cuma jalan kaki. Tapi suatu saat nanti, aku berharap aku bisa ketemu sama kalian berdua. Naik bentor. Suatu saat kapan itu? Hah? 2-5 tahun lagi. Aku bisa beli jet pribadi, tahu nggak? Hah? Helikopter kalau masih nunggu 5 tahun lagi. Hah? Kasihan banget hidup kamu. Yang harusnya aku kasihan sama kamu. Atau jangan-jangan mobil ini bukan punya kalian lagi. Soalnya aneh banget dan ini mencurigakan. Ya dia kayak orang yang baru punya mobil soalnya sayang. Iya. Kalau misalkan udah terbiasa naik mobil kan ya biasa aja. Mau naik mobil, mau naik motor, dia nggak bakalan menceritakan, apalagi pamer-pamer seperti ini. Kalau orang nggak punya apa-apa, ya suka ngefitnah seperti itu. Mobil sendiri dibilang mobil orang. Udahlah, kalau kehabisan bahan untuk membela diri, mendingan kamu pergi tinggalin tempat ini, tahu nggak? Daripada kamu tambah malu di tempat ini. Mending kita sabar aja sayang, kita tunggu di mobil aja, mending kita balik aja. Yuk. Kalau orang miskin mah bisanya cuma sabar doang. Hah? Untung aja aku putus sama dia, sayang. Kalau gitu aku kayaknya udah sengsara. Sayang, untung aja orangnya gak ada. Kalau ada, bisa mati aku, tahu nggak? Ya aku juga malu. Ya pastinya lah. Ya dan momennya ini pas banget. Kita ketemu sama mantan kamu itu pas ada mobil di sini. Sehingga
kita gak kalah saing dalam omongan. Hah? Iya betul. Dan kalau seumpamanya dia udah ada di sini tadi, ya bisa mati kita, tahu nggak? Hah? Pasti kita malu-maluin di depan Ya. orang. Aduh. Ya pasti kita bakal dihabisin sama mantan kamu itu. Andai saja aku bisa punya mobil seperti ini ya. Aku juga pengen kayak gini sayang. Kapan ya? Ya kapan-kapan sayang. Kita kesini aja masih mau pinjam modal usaha. Ya kamu berdoa yang banyak supaya usahaku berjalan dengan lancar dan aku bisa sukses dalam usaha ini. Iya, Jangankan mobil seperti ini, mobil Pajero pun yang mahalnya minta ampun, aku bakal belikan kok. Beneran. Beneran lah. Tapi ini Agung kemana ya? Coba aja ditanya. Aku belum dibales. Atau mungkin Agung masih dalam perjalanan ya? Mungkin. Tadi sih Agung WA aku ya. Aku Terus? bukan disuruh nunggu di sini, Di mana? tapi di tamannya. Ini kan parkiran. Apa kita nyusul ke taman aja? Ya udah, kita nyusul bentar lagi aja. Yang terpenting sekarang kita foto-foto aja, mumpung ada mobil bagus nih. Wah. Ya enggak? Kan jarang-jarang kita foto di depan mobil dan kita upload di sosial media. Supaya kelihatan sama teman-teman kita itu kalau kita udah sukses, bahagia, masa depan kita udah terjamin, ya enggak? Ngibul dikit di sosial media nggak apa-apa saya. Ya udah gak apa-apa. Kalau nggak seperti itu, kita bakal selalu direndahin sama teman-teman kita di luaran. Hah? Soalnya teman-teman kita itu udah pada sukses, ya enggak? Cuma kita aja yang belum. Nah, itu dia. Aku upload di sosial media ya. Terus captionnya apa itu? Kurang, ya udah mobil baru gitu aja. Oh ya udah. Pasti banyak yang lihat tuh. Tunggu 1 menit ya, pasti bakal ada. Nih coba nih. Hah? Si Rudi. Ini sayangan aku tau nggak? Udah WA Oh, aku. gitu? Iyalah. Pasti dia iri ngeliat kita. Udah deh, daripada kita kelamaan di sini nanti orangnya keburu datang, mendingan kita langsung ke Ya taman. udah. David kemana sih? Aku dari tadi muter-muter nyari dia nggak ketemu lagi. Padahal ini bos sudah nge-WA aku. Katanya ada di parkiran sana. Biasanya kan bos kalau kesini diparkir di sebelah sana. Gimana ya? Gong, kamu udah dari tadi? Aku dari tadi nyariin kamu. Kamu mana aja bis? Wah, aku minta maaf. Tadi masih ada masalah sedikit sama orang yang nggak jelas. Makanya aku telat nyamperin kamu. Sebenarnya aku udah dari tadi. Ya, aku minta maaf ya. Ya nggak apa-apa, soalnya aku dari tadi muter-muter sini nggak kelihatan kamu. Iya, aku di parkiran sebelah sana, Gung. Jadi, gimana masalah modal usaha itu, Gung? Kamu udah ngomong sama bosnya? Kalau masalah itu kamu nggak perlu khawatir, Fit. Ini soalnya udah positif banget. Kamu bakal dimodalin sama bos aku. Wah, Yang terpenting kamu jangan sampai ngecewain aku aja. Kamu pasti bakal enak kok. ya, sebelumnya aku terima kasih banget sama kamu karena kamu udah mau ngebantu aku. Dan aku janji gak bakal bikin kamu kecewa. Ya, kemarin kan aku udah jelasin usaha apa yang bakal aku bangun dan berapa dana yang aku butuhkan. Ya, kalau masalah komisi nanti aku bakal memberikan mungkin 60-40 lah, Gong, dari penghasilan usahaku, Gong. Kamu nggak perlu mikirin komisi itu dulu, Fit. Cuman ya kalau sama bos aku enak. Yang penting usaha kamu lancar, sukses. Ya udah, kalau masalah komisi belakangan. Bos mau dikasih berapapun pasti bakal diterima kok. Yang penting usaha kamu sukses. Jalan dengan lancar. Yang bener, Gong. Kamu masih nggak percaya sama aku? Ya enggak, bukannya nggak percaya, soalnya modalnya besar banget. Dan biasanya kalau bisa dibilang investor ya, orang yang mau ngasih modal itu seperti itu, Gong. Apa yang aku sampaikan barusan, nggak mau rugi. Tapi bos kamu ini kok baik banget ya, Gong. Apa emang beliau itu suka ngebantu orang, Gong? Sampai-sampai
ya terserah mau diberi berapa. Ya gitulah Fit. Ya beliau sering ngebantu orang dan juga ya sering ya ngasih modal buat usaha orang gitu Fit. Jadi menurut aku semisal kamu sampai ngecewain bos aku, kayaknya kamu orang paling ini deh, gak punya pikiran kayaknya deh kalau sampai kamu ya ngecewain bos aku. Gong, tenang aja Gong. Masa orang yang sudah baik sama aku mau ngebantu aku bakal memberikan citra yang buruk. Apalagi aku sama kamu udah temenan, udah lama. Kamu bekerja sama bos kamu, masa mau jelek gara-gara aku, Gong? Hah? Ya gak mungkin lah, kamu tenang aja. Apalagi Hani ya, aku mau cepet-cepet nikah sama pacar aku. Ya nggak sayang? Iya betul. Kamu gak mau kenalan sama dia? Hah? Gimana? Aku sampai bingung pacar kamu yang mana. Soalnya kamu Jangan seperti itu dong. Aku kapan punya pacar? Kamu Hah? punya pacar lain? Ya enggak lah sayang. Selama ini aku gak pacaran. Cuma Agung doang nih yang ngomong seperti itu. Awas aja kamu selingkuh. Enggak sayang, gua bakal selingkuh. Gong, kamu ada-ada aja ya. ya betul. Kalau ngomong itu yang jujur, jangan ngada-ngada dong. Aku mau nikah loh sama Tata. Hah? Ya Tata udah deh. namanya Gong. Terserah kamu mau nikah, mau enggak itu kan urusan kamu. Iya. Yang penting aku sekarang cuma mau ngebantu kamu buat ya usaha kamu ini. Tapi omongan kamu barusan ya, bikin pacar aku ini deg-degan. Hah? Kalau sampai dia itu curiga sama aku, bisa mati aku, Gong. Hah? Gagal nikah, tahu nggak? Kamu tuh sendiri umur aku udah cukup, Gong. Hah? Bukan cukup, kelebihan Fit. Kan umur kamu Iya, kayaknya Gong. 37 ya? Ngawur kamu ya. Hah? Aku masih 31, Gong. Dan ini udah pas banget aku mau nikah. Hah? Cuma gara-gara kamu, aku batal nikah. Ya, aku gak mau temenan sama kamu lagi, Gong. Ya udah, kita nggak usah ngebahas itu aja. Yang penting nanti kamu setelah ketemu sama bos, siap kamu dijaga. Soalnya bos sudah percaya sama aku. Andaikan Hah? bukan teman aku nih yang mau minta modal, nggak bakal dikasih. Soalnya aku orang kepercayaan bos aku. Itu dia, Gong. Makanya aku berterima kasih banget sama kamu. Oh ya, karir udah mapan. Hah? Masa depan udah bagus. Masa kamu gak takut jalan sendirian, Gong, kemana-mana? Hah? Kayak aku nih, ya enggak sayang? Kemanapun aku melangkah, ada wanita di samping aku, ya enggak? Hah? Meskipun aku gak sesukses kamu, Gong. Sayang, kasih paham dia, sayang. Supaya dia tuh apa ya, bisa mencari wanita idaman dia. Atau mungkin siapa ya yang kemarin itu ketemu sama kamu, dia kan masih jomblo. Oh, si Dita. Iya. Ya udah, bisa aja dideketin mumpung dia lagi jomblo loh. Gimana, Gong? Hah? Oke Kamu enggak? ngejek aku dari tadi. Iya, enggak, Gong. Bukan. Aku batalin ya sekarang ya. Oh, udah, Gong. Hah? Aku cuma bercanda. Udah, aku minta maaf. Jadi kita mau ketemu di mana nih? Kita kayaknya ketemu di parkiran sana deh, Fit. Soalnya bos aku biasanya naruh mobilnya di parkiran sana. Jadi barusan aku udah di WA sama bos aku. Ya mungkin karena terlalu lama. Mungkin bos sudah dari tadi nyampe sana. Gitu. Terus apa aja yang harus aku persiapkan nih ketemu sama bos kamu supaya aku gak mengecewakan kamu pertama kali aku ketemu sama bos kamu. Kamu nggak perlu apa yang harus disiapkan sih. Kamu cuman yang penting jaga sopan santun kamu di depan bos aku. Itu aja kok. Gitu. Aku gak harus menjelaskan ulang nih Ya, nggak usah. tentang. Hah? Soalnya aku kan udah bilang sama bos aku. Mungkin Oh. mungkin kamu nanti ditanya lagi. Ya kamu udah. jawab nggak apa-apa. Kalau kayak gitu aku pasrahkan sama kamu. Apapun keputusan pasti ada di bos kamu, melalui kamu kan. Iya Hah? benar. Oh ya, nanti malam gimana? Kamu gak ada acara? Jangan sibuk terus dong. Hah? Kita ngafe kek atau kemana kek gitu loh. Udah deh, kalau masalah itu gampang. Yang penting kita langsung temuin bos aja. Ya udah, Ego. Dia tuh emang gitu, sayang. Hah? Malu-malu kucing. Jadi kayak gini sih, Mas. Aku juga nggak tahu kenapa ya. Ya udahlah. Giliran kita mau ada ketemu sama orang, kita malah ketemu hapus. Nah, ini Agung. Oh iya. Tapi Bos. kok sama mereka? Dari tadi bos. Jadi ini teman saya bos. Ngapain ada di sini? Ini bos kamu, Gong. Iya bos aku yang mau Ntar deh. ngasih Nggak salah modal. mas, ini bos
Apa, Gung? Kok salah sih? Jelas-jelas aku dari tadi udah manggil bos. Jadi yang mau minta modal ke kita, mereka berdua, Gung. Iya bener bos. Kamu tahu nggak? Mereka udah ngata-ngatain aku dan aku dipamerin masalah mobil dia. Hah? Dan kamu tahu nggak? Ini mantan aku yang udah kurang ajar sama aku, tahu nggak? Dulu kamu ninggalin aku ketika aku susah. Sekarang kamu datang mau minta modal, mau minta kerjaan sama aku. Ini sekarang kalian ngaku deh. Itu mobil siapa? Kamu nggak punya malu ya? Sayang. Kok malah sekarang lempar pertanyaan sih? Tinggal dijawab aja kok. Kalau emang kalian nggak salah, kalian berani untuk tanggung jawab. Ya, Gini deh. Sekarang aku kasih tahu nih sama kalian berdua. Kalau aku jadi kalian, aku masih punya malu. Dan aku nggak bakalan begitu. Kalian udah jelas sekarang lagi butuh bantuan orang lain, tapi masih sempat-sempatnya ngehina orang lain dan pamer barang yang bukan miliknya kalian. ya. Kamu nih mantan aku. Kamu udah buat aku malu, udah buat aku sakit hati. Dan sekarang dengan enaknya kamu datang mau minta modal. Hah? Ya, kita minta maaf deh, Mas. Dan kalaupun aku nggak ada kejadian seperti tadi, aku bakalan tetap nggak mau ngebantu kalian berdua. Karena kau enak ya. Di saat aku susah, kalian pergi ninggalin aku, terutama kamu nyakitin aku dan kamu juga sekongkol. Dan setelah sekarang kehidupan aku enak, kamu datang tiba-tiba dengan enaknya minta modal dan cuman dengan kata maaf aku harus nurutin semua permintaan kalian. Apalagi ditambah tadi, kalian udah bersikap kurang ajar sama aku. Mana ada orang kaya masih butuh bantuan orang lain? Hah? Ya, sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Mobil itu mobil orang. Ya kita heran aja, justru karena kalian nggak punya apa-apa dan kalian saat ini lagi kesusahan, tapi kalian masih lancar ya, lancar untuk ngomong dan merendahkan orang lain, tapi kenyataannya kalian juga nggak punya apa-apa kan? Nggak malu kalian? Gini, gue kasih tahu sama kalian berdua. Kalau masih membutuhkan bantuan orang lain, jangan pernah menganggap diri kalian itu lebih dari semua orang. Kalian jangan cuma mau didengerin omongan kalian aja, kalian juga harus dengerin ketika ada orang lain ngomong. Gung, aku nggak bisa buat nerusin masalah ini. Kamu bawa mereka berdua di sini dan jangan pernah kamu temuin mereka berdua sama aku lagi, Gung. Oke baik bos, saya minta maaf bos. Yaudah, kalian sekarang berusaha sama aku ya. Ding sekalian kalian berdua ikut saya. Gong. Ya udah, Gung, bos, saya pergi dulu bos. Gung. Aku bener-bener nggak habis pikir mas. Ternyata mereka berdua yang baru aja kita temui dan baru aja kita ngerasain kesel. Ternyata orang itu yang butuh sama kamu. Aku juga nggak tahu kenapa ya. Ini bisa kebetulan banget. Dan setelah mereka menghina kita, mereka datang tanpa malu, mereka masih minta maaf dan masih mau pengen diturutin kemauan mereka. Aku gak habis pikir, kenapa ada manusia yang gak punya malu seperti mereka berdua ya? Tapi kamu tahu sendiri lah, orang-orang seperti mereka itu nggak mungkin minta maaf dengan tulus mas. Jadi untung aja kamu ada pemikiran buat ngusir mereka. Karena kalau kamu masih memberikan hati sedikit aja sama mereka, aku yakin kok mereka pasti akan mengelabui kamu lagi. Mereka pasti bakal menjatuhkan kamu lagi mas. Aku juga udah gak habis pikir sama mereka, sayang. Nah, sekarang mungkin niat baik kamu simpen aja dulu. Sebab siapa tahu untuk kedepannya kamu bakal menemukan orang lagi yang bisa kamu kasih tanggung jawab penuh untuk mereka menjalankan misi yang udah kamu buat. Ya semoga aja kita gak mengalami hal yang seperti ini lagi. Karena aku capek, sayang. Udah mau bantu orang, tapi orang itu malah kurang ajar sama kita. Apa mereka gak mikir ya? Kalau mereka masih butuh bantuan orang lain, mereka bakalan malu ketika mereka ketemu sama orang yang udah pernah mereka hina dan kehidupannya udah berbeda. Aku sampai sekarang juga nggak habis pikir sama mereka berdua. Ya udah, apa mending sekarang kita langsung pulang aja. Dan setelah itu, ya kita pergi ya jalan kemana buat menenangkan pikiran kita, karena hari ini kita habis marah-marah dan kita habis dihina sama orang, karena aku juga udah lama gak dihina sama orang. Ya udah kalau gitu aku juga nggak pengen pikiran kamu kacau cuman gara-gara soal mereka berdua mas. Jadi lebih baik kita pulang, kamu istirahat. Nanti kalau memang kamu pengen meringankan beban kamu, kita refreshing cari tempat-tempat yang lebih enak. Ya udah deh.